Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Fadilah dari kelas 1 dia 21 yang bernomor NPM 504 21319. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang bermateri sistem koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuknya karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. pada pada koloid terdapat fase terdispersi. Fase terdispersi itu adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya suatu penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Fase ini berbeda dengan wujud. Mengapa? Karena zat ini wujudnya sama, tetapi fasenya yang berbeda. Contoh, santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air. Walaupun keduanya berwujud cair, butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersian. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium dispersi. Selanjutnya adalah ciri-ciri larutan dan koloid. Ciri-ciri larutan adalah tidak bisa disaring, satu fase, sifatnya antar zat stabil, terus homogen, lalu diameter partikelnya berukuran kurang dari 10 sampai 7 cm. Selanjutnya ada ciri-ciri koloid, dapat disaring tapi dengan membran atau semi membran bel saja. Terdapat dua fase. Selanjutnya sifat antara zatnya stabil, sifatnya heterogen. Kemudian diameternya berukuran antara 10 sampai 7 sampai dengan 10 sampai 5 cm. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. 1. Koloid sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi atau yang bisa dibilang batuan permata. Selanjutnya ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat adalah medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifat. Jadi, bedanya sol padat dengan sol biasa itu terletak dalam medium pendispersiannya. Kalau sol padat, mediumnya padat, sedangkan sol biasa, mediumnya itu cair. Contohnya cat tembok. Selanjutnya, pada jenis-jenis koloid ada juga aerosol padat. Aerosol padat ini memiliki fase terdispersinya padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya, asap kendaraan. Asap kendaraan yang mengandung padatan berupa timbal, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Selanjutnya adalah aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya juga berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya parfum. Selanjutnya ada emulsi padat. Emulsi padat ini memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium dispersi padat. Contohnya itu yaitu agar-agar.
Agar-agar dibuat dari air yang masuk dalam fase terdispersi versi yang dicampur dengan bubuk agar-agar, yaitu medium dispersinya. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat agar-agar itu akan bergerak bebas dan akan mengikat suatu air itu dan akan menjadi padat yang akan menjadi suatu agar-agar. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi ini medium dispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi ini biasanya tersusun oleh cairan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur, yaitu contohnya susu. Selanjutnya ada buih padat. Buih padat atau busa padat juga memiliki fase terdispersinya itu berupa gas dalam medium. Dalam medium dispersinya padatan, atau biasa disebut juga gas yang terdispersi pada dalam padatan, contohnya itu spons. Selanjutnya ada buih. Jenis koloid yang terakhir ini adalah buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih ini memiliki fase terdispersinya berupa gas dalam medium pendispersiannya cair, atau bisa juga dibilang gas yang didispersinya dalam cairan itu contohnya sabun, karena sabun itu terdapat udara yang terdispersi, yang terjebak dalam larutan sabun, yaitu mediumnya. Nah, sampai ke sifat koloid. Sifat koloid itu ada pertama efek tidal, selanjutnya ada efek gerak Brown, selanjutnya ada absorpsi, selanjutnya ada koagulasi koloid, nomor 5 itu DLC, selanjutnya ada elektroforensis, selanjutnya ada koloid liforil dan liofob, nomor 8 ada koloid pelindung. Berikut adalah contoh soal dari materi koloid, yaitu sistem dispersi dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas biasa. Kenapa? Jawabannya, terdapat perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dari ukuran. Larutan dan koloid partikelnya terdispersi lebih kecil dibanding pori-pori kertas saring, sehingga keduanya dapat melewati kertas saring atau tidak dapat tersaring, sedangkan suspensi ukuran partikelnya terdispersi lebih besar dibanding pori-pori kertas. Jadinya kertas saring sehingga pori-pori kertas saring sehingga dapat tersaring. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan dari presentasi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.